Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joyce Oktavina Fitriandita dari kelas BPIB semester 6, NIM 303-18554. Di sini saya akan membawakan materi tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara yang lainnya karena kita dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan oleh Tuhan, maka akan selalu memilih yang terbaik di antara yang dapat diambil. Hakikat manusia juga memiliki beberapa arti, yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau dapat diartikan juga sebagai individu yang memiliki sifat rasional yang tanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga dapat diartikan mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Kewajiban dan hak merupakan indikator bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan, hak dimaknai sebagai sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dimaknai dengan beban. Pemenuhan akan hak dan pelaksanaan kewajiban berkaitan erat dengan keadilan. Dapat dikaitkan keadilan terwujud bila hak sejalan dengan kewajiban. Kemampuan menghayati kewajiban sebagai keniscayaan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui proses pendidikan atau disiplin. Hakikat manusia terdiri atas aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam, bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta manusia merupakan bagian daripadanya. Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Fenomena kemakhlukan ini antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Manusia mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaannya dibanding Tuhannya yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan yang Maha Tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi. Manusia merasakan kasih sayang Tuhannya, namun ia pun tahu pedihnya siksanya. Semua melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya. Tetapi di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa segan karena Tuhannya begitu luhur dan suci. Semua itu menggugah kesediaan manusia untuk bersujud dan berserah diri kepada penciptanya. Selain itu, menyadari akan maha kasih sayangnya Sang Pencipta dan maha kepadanya lah manusia berharap dan berdoa. Dengan demikian, di balik adanya rasa cemas dan takut, itu muncul pula adanya harapan yang mengimplikasikan kesiapan untuk mengambil tindakan dalam hidupnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana Anda alami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia.
Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individual, namun demikian tidak dapat hidup sendirian. Tak mungkin hidup sendirian dan tidak pula hidup untuk dirinya sendiri. Manusia hidup dalam keterpautan dengan sesamanya, dalam hidup bersama dan dalam sesamanya. Setiap individu menempati kedudukan tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain dengan adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaannya. Hidup, berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, bahkan hakikatnya meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaan. Kebudayaan tidak bersifat statis melainkan dinamis. Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan kebudayaan. Hal ini tentu saja didukung pula oleh pengaruh kebudayaan masyarakat atau bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, mengingat adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan terhadap manusia, masyarakat kadang-kadang terombang-ambing di antara dua relasi kecenderungan. Di saat pihak ada yang mau melestarikan bentuk lama atau tradisi, sedang yang lain terdorong untuk menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi. Yang kelima merupakan manusia sebagai makhluk susila. Dalam uraian terdahulu telah ditemukan bahwa manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik. Karena itulah eksistensi manusia memiliki aspek kesusilaan. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan berbuat ini juga selalu berhubungan dengan norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya, karena manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral dan tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang keenam merupakan manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentan waktu dalam kurung dulu, sekarang, atau datang, maupun dalam rintang geografis di mana manusia berada. Keberagamaan menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagamaan akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Hal ini baik berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan maupun berkenaan dengan pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.